menikmati keindahan kota-kota kecil, sebab kita tidak di jalan tol tetapi jalan nasional, jalan-jalan kecil sebelum tol. Ini pepohonan musim semi, bagus ya. Ini rumah-rumahnya juga cantik, rumah kecil cantik-cantik. Rumah yang kanan jalan kecil cantik banget, dikelilingi pepohonan. Kita sedang mencari pemberhentian untuk toilet. Jam 4 sore di kota kecil menuju La Salette di negeri Perancis. Connecting to nature. Jadi kita barusan dari Sofian di alam ya, pada ibu-ibu itu katanya berbagi katanya. Kembali ke alam. Ada mobil-mobil lewat ya, sudahlah berbagi. Aduh. Di sebelah ini ada lapangan golf yang sangat bagus tadi di pepohonan. Perhatikan bahwa kita sudah ada di ketinggian gunung. Itu di bawah sana jalan-jalan, wow, memang kita sungguh-sungguh naik tadi, naik terus tanpa terasa, dan itu gunung es. Mudah-mudahan semua safe. Wow, keren banget. Tuh. Jalan tetap menanjak terus. Seolah-olah tidak ada orang lain atau mobil lain kecuali kita yang sedang menuju ke biara, ke Sanctuary de La Salette di Perancis. Wow, keren banget itu padang-padang rerumputan. Saking tingginya bahkan gunung es depan kita seperti sejajar atau lebih rendah dari yang sedang kita daki ini. Di luar 4 derajatnya. Suhu Serasa 0 derajat, tetapi serasa 0 derajat. Nanti malam jam 9 malam itu 0 derajat. Oh, udara yang beku. Jalannya berliku di Gunung Batu ini baru
karakternya. Iya, gor banget Bu, tinggi sekali, tinggi sekali itu bawahnya segitu. Sungguh-sungguh mau ke puncak gunung. Pohon-pohon meranggas ketika musim dingin, dan ini mulai bersemi lagi. Sudah ada pucuk-pucuk dahan di pohon-pohon yang meranggas ini. Menuju La Salette yang sudah ada di depan kita, di puncak bukit-bukit yang tinggi. Biara La Salette ini hanya bisa dikunjungi pada bulan April sampai September, karena sudah itu lalu tertutup salju, sehingga kita tidak bisa mengunjungi di bulan-bulan itu. Itu sudah kelihatan biaranya, dan ada rupa-rupanya ada beberapa tamu ya, bis-bis itu. Ya, ya bis-bis ini ada beberapa grup yang banyak turis semua, ya, peziarah semua. Oh, masih ada salju loh Bu, tuh. Tuh, di belakangnya ada gunung yang masih bersalju, walaupun ini sudah matahari sampai jam ini. Ya, Ya, here in the church. Okay. Parking here and Yes. stay. yes, parking there. And for it's something. Yeah. Oh, no market. No market, yes, I know. Driver is including, Ya, it's possible you down the corpse. If you like it, you don't smoke right? more. ya, No half just cigarette. enjoying. Parkare. Oh, ada banyak tamu I go to the yang reception. menginap di sini. Спасибо, винишь паркоматчик. Si supirnya keheranan bahwa kita sampai ke tempat ini nggak ada toko, ruang-ruang terbatas, tapi banyak pengunjung rupa-rupanya. Nih, sampai ke Biara La Salette. Bisa masuk? Oh, masuk. Oh, inilah La Salette. Pengambilan bagasi, koper kecil, koper besar ditinggal, dan ini adalah es dari salju sudah menjadi es, dan ini menjadi licin. Sanctuary de La Salette. Puji Tuhan sampai di tempat ini. Ini pengalaman baru saya, karena sebelumnya saya tidak pernah ke tempat ini ketika ke Eropa. Di La Salette kita tidak di hotel, tetapi semacam di tempat untuk menginap para tamu di biara. Jadi beginilah keadaannya. Ini daerah yang sangat tinggi, dingin sekali, dan masih ada sisa-sisa salju kayaknya di depan saya ini.
Tuh sisa-sisa saljunya masih. Waduh. Itu putih itu salju itu yang sudah jadi es. Wow. It's okay. Welcome to La Salette. This is the new experience for me. The La Salette Stone adalah batu yang diselamatkan tempat Maria menampakkan diri kepada dua anak pada tahun 1846 September 19. Inilah Basilika La Salette yang terletak di atas gunung yang sangat tinggi. Saya belum cek ketinggian DPL-nya, tetapi pokoknya melebihi gunung-gunung lain ini, di tempat yang sangat sepi juga. In the Bible. Terus saya pikir salah satu. The wedding at the The wedding in Cana. you can see the lady has like a 4 eyes maybe. It's different. It means everyone has 4 eyes. 2 eyes for physical eyes. You can see like 2 eyes for eyes of faith we call. Faith. Iman, mata iman. Setiap pribadi punya 4 mata, 2 mata iman. We can see the wedding of Cana only in the Gospel of John. Ya, John 2. Always wrote his literature in detail, but we cannot see in his Gospel who is the bridegroom. Huh? We Jadi- just know the bride is Jesus, but the bridegroom is who? But here we can imagine, we can reflect. The bridegroom are all of us. Oh, Yeah, oke. in the church is the bridegroom of the Jesus. Kita keluar dari Basilika didampingi oleh Father Henry dari Myanmar ini. Dan ini basilikanya. Haha. Oh, this is the operation. Melanie and Simin. Who Father? Melanie and Maximin. Oh, jadi Bunda Maria itu menampakkan diri pada abad ke-19 pada Melanie dan Maximin. Dan ini adalah patung penampakan itu. Many people were cured Ya. by drinking that fountain. Ini adalah mata air yang muncul sudah penampakan dan tidak pernah berhenti memancarkan air. Means 178 years ago. Hmm. So the 2 children, Melanie and Maxime, they were tending their cows here, and after lunch they fell asleep. So Hmm. they fell asleep around 3 o'clock. They woke up and they looked for their cows. They didn't see their cows, so they went up that mountain and they saw the other side of the cows were grazing. So they come back to pick up their belongings here. So they saw the globe of light here. So, and you understand all that? The globe of light is shining brightly and the sun. It's shining. Makan malam di La Salette. Di bangsal untuk makan rafter. Sambut tubuh dan darah dari putera
terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudari-saudara, homili saya hari ini meneruskan apa yang kita renungkan di Vatikan ketika berada di Gereja Maria Maggiore tentang palungan yang memperbarui hidup, yang mengajak kita terlibat menjadi berkat keselamatan orang lain. Tesisnya adalah begini: kalau saya ingin selamat, saya harus menjadi juru selamat bagi orang lain. Tanpa itu tidak. Dan hari ini diteguhkan lagi, pergilah ke segala bangsa dan baptislah mereka. Jadi bukan disciple, tetapi apostle. Jadi bukan murid yang menimba banyak hal dengan aneka acara rohani, dengan aneka mengikuti kegiatan yang werna-werna tetek bengek, entah di paroki, entah di persekutuan. Bukan menyelamatkan diri dan kompanion kita, tetapi sungguh-sungguh hidup yang dipersembahkan supaya orang lain mengalami keselamatan. Tentu saja ini PR besar untuk setiap orang, karena pada umumnya penghayatan iman yang kultis adalah penghayatan iman yang aku menyucikan diri, mandi air suci, kemudian membawa dupa, kemudian berdoa, kemudian mohon keselamatan, kemudian semadi, kemudian ayem. Itu yang disebut kultis. Itu yang disebut ya menyucikan untuk diri sendiri. Ternyata enggak ada yang seperti itu. Tentang menjadi penderek dalam Gusti enggak ada. Saya ingin membacakan kepada Anda semua supaya menjadi perhatian kita. Pada suatu hari Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya dihukum." Maka ayo, ketika kita mau, Tuhan menjadikan kita mampu. Jangan pernah mengatakan aku ra iso kowe wae. Aku ndak sempat, kamu saja. Jangan aku nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Mari kita baca lagi Injil ini. Tanda-tanda ini akan menyertai yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka memegang ular, sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Keren loh sebenarnya kalau kita mengatakan amin. Ini kebanyakan orang tidak mengatakan amin. Wong ditawari tubuh Kristus, tubuh Kristus. Amin dong, kenapa tidak Anda mengatakan amin? Iya kan? Oke, gembira, setuju, amin. Ayo, dalam banyak hal dan perkara-perkara kecil, Tuhan bersamamu. Kenapa tidak mengatakan dan bersama rohmu, punya mulut, punya suara? Lihat di gereja-gereja itu melempem. Siapa yang akan memulai? Anda yang sekarang ini menerima Injil suci. Amin. Ini yang pertama. Ayo, dalam perkara kecil kita melibatkan diri dan Tuhan akan menyiapkan hal-hal besar untuk kita masing-masing. Dan itu sungguh, dan itu saya alami dalam kehidupan imamat. Orang bertanya, Romo kok jadi YouTuber, bagaimana? Aku ya ngerti. Aku tidak tahu caranya dulu. Hanya aku mau berkhotbah, siapa yang mendengarkan, mau memberi kesaksian, siapa mendengarkan. Uta-uti. Ada yang melihat tuh 5 itu, ada 10 itu. Sampai kemudian ribuan. Kenapa? Ya karena memulai dari sesuatu yang kecil. Ini poin pertama. Suhu yang terpantau pagi ini di La Salette -6. Itu walaupun ada matahari mungkin sekarang -3 atau 0.
Itu daun-daun cemara itu bukan putih daunnya, tetapi karena tertutup salju, tertutup es ya, bukan salju ya. Tuh, sangat dingin. Dari kamar nih saya. Dan di bawah sana itu es itu yang putih-putih itu. Dan celakanya lagi, pemanas kamar saya tidak menyala. Jadi tadi malam sangat dingin dan saya berlapis-lapis memakai selimutnya dan tetap kedinginan sehingga kemudian kram dan kemudian saya gosok dengan minyak angin tuh caplang itu. Duh, pokoknya pengalaman baru deh. Selama-lama saya hidup di musim dingin nggak pernah tidak pakai pemanas. Malam tadi tanpa pemanas sangat dingin.